Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Mustafa. Pada kesempatan kali ini saya pengen sharing bagaimana caranya membuat surat keterangan lahir di Jepang, yaitu di KBRI Tokyo atau di KJRI Osaka. Yang teman-teman perlu ketahui, setelah anak lahir di Jepang itu ada 4 hal yang harus teman-teman lakukan. Yang pertama itu, teman-teman harus melapor ke kantor kecamatan atau ke Siakuso maksimal itu 14 hari setelah anak lahir. Kemudian yang kedua itu, teman-teman harus bikin KTP anak atau Zairyo Kado di imigrasi. Maksimal itu 30 hari setelah anak lahir. Jika teman-teman belum tahu caranya, saya juga akan cantumkan linknya di deskripsi. Jadi teman-teman cek aja nanti ya. Oke, lanjut. Yang ketiga itu teman-teman harus bikin surat keterangan lahir. Maksimal itu 30 hari setelah anak lahir. Nanti akan kita bahas ya pada pertemuan kali ini untuk surat keterangan lahir ini. Oke, next untuk yang keempat itu teman-teman harus bikin paspor. Nah, paspor ini teman-teman bisa bikinnya itu nanti-nanti, jadi nggak perlu terburu-buru. Jadi bisa di skip dulu. Jadi nggak harus sekarang gitu. Oke, langsung saja. Untuk membuat surat keterangan lahir ini, pertama teman-teman itu harus tahu tempat kita itu masuk wilayah kerja KBRI Tokyo atau KJRI Osaka. Nah, ini untuk menentukan nanti kita apply-nya kemana gitu ya. Jadi teman-teman harus cari tahu dulu. Oke, langsung saja saya akan sharing wilayah kerja KBRI Tokyo. Yang pertama itu Hokkaido. Kemudian berikutnya itu ada Tohoku. Nah, Tohoku ini meliputi Aomori, Iwate, Miyagi, Akita, Yamagata, dan Fukushima. Kemudian berikutnya itu wilayah Kanto. Nah, Kanto itu ada Ibaraki, Tochigi, Gunma, Saitama, Chiba, Tokyo, dan ada Kanagawa. Oke, untuk wilayah berikutnya itu ada Chubu. Nah, Chubu ini meliputi Niigata, Toyama, Ishikawa, Yamanashi, Nagano, Gifu, Shizuoka, dan Aichi. Kemudian wilayah berikutnya itu wilayah Kyushu. Kyushu itu meliputi Fukuoka, Saga, Nagasaki, Kumamoto, Oita, Miyazaki, dan Kagoshima. Kemudian yang terakhir itu Okinawa. Nah, jadi ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dibagi 6 wilayah ya untuk wilayah kerja KBRI Tokyo. Teman-teman masih ingat nggak apa aja tadi? Nah, iya betul. Hokkaido, Tohoku, Kanto, Chubu, Kyushu, dan Okinawa. Nanti teman-teman cek di deskripsi ya untuk pembagian wilayahnya. Kemudian next untuk berikutnya itu wilayah kerja KJRI Osaka. Yang pertama itu ada wilayah Kansai. Kansai itu meliputi Mie, Shiga, Kyoto, Osaka, Hyogo, Nara, dan Wakayama. Oke, berikutnya itu wilayah Chugoku. Nah, Chugoku itu meliputi Tottori, Shimane, Okayama, Hiroshima, dan Yamaguchi. Oke, untuk wilayah berikutnya itu Shikoku. Shikoku ini meliputi Tokushima, Kagawa, Ehime, dan Kochi. Kemudian yang terakhir itu wilayah Fukui. Oke, jadi untuk wilayah KJRI itu ada 4 ya teman-teman. Masih ingat gak nih teman-teman? Apa aja tadi? Ingat? Nah, ya betul. Yang pertama itu Kansai, Chugoku, Shikoku, Fukui. Jadi 4 ya. Nanti saya cantumkan juga di deskripsi ya teman-teman. Cek sendiri nanti ya. Oke. Oke, lanjut ke berikutnya. Setelah teman-teman memastikan daerah kita itu memasuki wilayah kerja KBRI atau KJRI, jadi teman-teman harus menyiapkan dokumen untuk yang berikutnya. Nah, di KBRI dan KJRI ini teman-teman ada beberapa persyaratan yang berbeda. Nanti saya akan rincikan. Jadi teman-teman ikutin terus sampai akhir ya, jangan di skip videonya biar tahu semua informasinya.
Setelah itu selanjutnya, setelah semua persyaratan siap, teman-teman tinggal dikirim via pos. Nah, untuk biaya posnya itu tergantung kita tinggalnya itu daerah mana ya. Kemudian jangan lupa kita masukkan juga ke amplopnya itu letter pack yang merah itu yang harga 520 yen kurang lebih segitu. Nah, ini bisa didapat di minimarket atau konbini, atau juga teman-teman bisa ke Yubin Kyoku atau ke kantor pos. Kemudian teman-teman juga jangan lupa dituliskan alamat kita itu pada bagian penerima ya. Jangan kebalik ya. Kan nanti yang ngirim dari KBRI atau KJRI kan ke alamat kita gitu ya. Jadi jangan salah gitu. Kemudian jangan lupa teman-teman di foto juga nomor seri letter packnya ya. Karena nanti kita bisa melacak kiriman kita itu. Oke ya. Nah, untuk biaya pembikinan surat keterangan lahir ini biayanya itu free teman-teman ya, 0 yen gitu ya. Kemudian yang teman-teman harus tahu, SKL ini bukan akta lahir ya teman-teman. Jadi teman-teman nanti setelah pulang ke Indonesia, nanti teman-teman bisa mengurus akta lahir tuh di Dukcapil tempat kita tinggal ya. Oke, langsung saja saya akan jadi 2 bagian ya. Jadi yang pertama itu saya akan jelaskan tentang yang ke KBRI Tokyo, nanti yang kedua itu yang tentang ke KJRI Osaka. Sebelum lanjut ke penjelasannya, jangan lupa teman-teman dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe ya. Semoga nanti teman-teman bisa mendapatkan informasi-informasi yang bermanfaat dari saya dan keluarga. Oke, terima kasih. Oke, langsung saja kita mulai. Bagi yang mengurus ke KBRI Tokyo, itu teman-teman ada beberapa yang bisa dilakukan, yaitu salah satunya teman-teman bisa datang langsung ke KBRI atau teman-teman bisa juga via pos. Nah, ini ada yang terbaru dari KBRI Tokyo itu, teman-teman bisa juga dengan layanan online. Nah, ini yang paling terbaru ya teman-teman. Silahkan teman-teman bisa ikuti step-stepnya, itu ada di link KBRI Tokyo. Nanti saya cantumkan linknya di bawah ya untuk yang pengurusan online. Itu nanti teman-teman silahkan diikutiin step-stepnya. Dan yang online juga itu teman-teman nanti perlu juga mengirim letter pack juga ya teman-teman. Jadi nanti untuk mengirim dokumen kita gitu setelah suratnya itu jadi. Menurut saya sih lebih baik teman-teman menggunakan via pos saja, karena online kan mengirim data online, masih juga mengirim letter pack via pos itu. Jadi 2 kali kerja itu sih menurut hemat saya teman-teman. Nanti teman-teman bisa milih sendiri, bisa datang ke KBRI via pos atau via online. Oke, yang pertama itu teman-teman, bagi yang langsung ingin datang ke KBRI itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan kondisi COVID-19 berlaku per 2 Juni 2020 itu. Untuk pelayanan konsuler dan imigrasi yang datang langsung ke KBRI Tokyo, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu jam kerja dari KBRI Tokyo itu dari jam 10.30 sampai dengan jam 3 sore. Dan jam istirahatnya itu dari jam 12.00 sampai dengan jam 13.00. Kemudian hari kerjanya itu dari hari Senin sampai hari Jumat. Oke. Kemudian ketika teman-teman memasuki ke kawasan KBRI, teman-teman harus wajib menggunakan masker. Kemudian nanti petugas juga akan mengecek suhu tubuh teman-teman. Jika suhunya itu di atas 37,5 itu tidak bisa masuk ke dalam dan tidak bisa mengurus suratnya. Jadi teman-teman sebaiknya sebelum berangkat ke KBRI, teman-teman cek dulu suhu tubuhnya ya, biar ketahuan itu berapanya. Oke, kemudian teman-teman tuh harus menggunakan hand sanitizer. Itu di sana udah disediakan. Jadi teman dipakai sebelum masuk gitu ya.
atau teman-teman bawa sendiri juga nggak apa-apa. Kemudian teman-teman juga harus perhatikan etiket batuk dan bersin itu menggunakan lengan siku ya. Nah begitu ya teman-teman, itu contohnya. Kemudian di dalam ruangan tuh maksimal 20 orang. Mungkin nanti diarahin sama petugas jika lebih gitu ya, mungkin suruh nunggu di luar dulu atau gimana gitu. Kemudian dianjurkan juga teman-teman menggunakan layanan pos. Nah seperti yang saya jelaskan tadi ya, lebih mungkin enak yang pakai pos itu, satu kali kerja. Terus kalau yang jauh juga nggak perlu ke sana, kalau ke sana kan ada ongkos juga gitu ya. Oke, terus kemudian berikutnya untuk yang ngurus di KBRI itu, yang ngurus apa langsung itu urutannya itu mengambil nomor antrian, kemudian tunggu dipanggil buat cek dokumen, kemudian berikutnya itu janjian untuk pengambilannya atau mau dikirim via pos. Kalau dikirim via pos, teman-teman harus mengasihkan letter packnya juga ya. Oke, yang berikutnya itu tadi kan yang datang langsung ya, kemudian yang mengurus via pos. Ini ada beberapa syaratnya. Teman-teman bisa cek juga syarat-syaratnya itu di webnya KBRI. Nanti saya cantumkan juga di deskripsi ya, biar teman-teman bisa baca juga. Kemudian ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk syarat-syaratnya itu. Semuanya itu di copy di atas kertas ukuran A4 dan jangan digunting ya teman-teman. Jadi sono mama gitu. Seperti itu aja ukuran A4 gitu ya. Jangan digunting. Oke, langsung saja. Yang pertama itu teman-teman harus mengisi formulir laporan kelahiran anak. Ini teman-teman bisa download juga di linknya KBRI. Saya cantumkan juga di deskripsi. Nah, formulir ini biasanya itu berisi data kelahiran anak gitu. Kapan, terus kemudian di rumah sakit mana. Kemudian data kedua orang tua, kemudian ada juga saksi gitu teman-teman. Jadi memerlukan saksi. Nah, saksi ini bisa WNI, bisa juga bukan WNI gitu. Apabila saksinya WNI, harus menuliskan NIK atau nomor KTP INA, nomor KTP Indonesia gitu ya, yang valid. Begitu. Kemudian menuliskan juga nomor kelahiran ya teman-teman. Nah, untuk nomor kelahiran itu bisa dilihat di Susetodoke yang diterbitkan oleh Siakuso, itu biasanya ada di pojok atas gitu ya teman-teman. Nanti jika teman-teman udah bikin di Siakuso apa Susetodoke, nanti teman-teman bisa cek di pojok kanan atas ya teman-teman untuk nomor kelahirannya. Oke, kemudian yang kedua itu fotokopi halaman depan paspor ayah dan ibu gitu. Jadi kedua orang tua harus dikopi paspor bagian depan yang ada nama gitu-gitu ya teman-teman. Foto kita itu. Nah, yang ada tanda tangan gitu-gitu ya. Kemudian yang ketiga itu fotokopi surat nikah atau akte nikah atau buku nikah yang resmi ya teman-teman. Jadi di copy ya, jangan lupa nih. Kemudian syarat yang keempat itu fotokopi surat kelahiran dari rumah sakit. Itu bahasa Jepangnya itu Susetodoke ya tadi ya. Itu teman-teman harus di copy. Atau bisa juga Jiko Kisei Someso yang diterbitkan oleh Suyakuso. Ini yang asli. Nah, ini tuh teman-teman bisa ngeprint di kantor kecamatan. Itu kurang lebih biayanya 350 yen per dokumen ya, per lembar gitu. Ini ada masa berlakunya juga teman-teman ya. Berlakunya itu 3 bulan teman-teman. Kemudian yang kelima itu surat kelahiran dari pemerintah setempat atau dari Siakuso, yaitu Susejuri Someso. Ini yang asli ya teman-teman, bukan yang kopian ya. Ini jika kita bikin tuh biasanya kurang lebih 350 yen biayanya itu ya. Kemudian yang keenam, teman-teman fotokopi halaman dalam Boshitecho ya, atau buku catatan ibu dan anak. Nah, ini ada beberapa halaman, yaitu
halaman 1, halaman 14, halaman 15, dan 16, kemudian 17. Kadang halaman juga berbeda ya teman-teman, jadi perlu diperhatikan. Untuk halaman paling depan itu teman-teman ada tercatat nama ayah dan ibu, kemudian alamat, kemudian ada pengesahan laporan lahir di Siakuso. Nanti ini saya cantumkan di deskripsi ya untuk terkait Positech atau buku catatan ibu dan anak ini. Nanti teman-teman bisa baca-baca juga ya di deskripsi. Kemudian syarat yang ketujuh itu fotokopi resident card atau Zariokado halaman depan dan belakang di ukuran kertas A4. Dan jangan lupa jangan dipotong ya teman-teman. Kemudian yang ke-8 itu teman-teman sertakan letter pack yang warna merah ya. Kurang lebih harganya itu 520 yen. Kemudian jangan lupa ditulis pada bagian pengiriman kembali gitu ya. Itu alamat penerima, itu harus ditulis alamat kita. Biar nanti saat dikirim ulang nanti sampai ke tempat kita ya, nggak salah gitu. Kemudian teman-teman juga jangan lupa di foto nomor seri letter packnya ya, nanti kita bisa cek pengirimannya gitu. Nah ini dikirim lewat pos biasanya nanti ya teman-teman. Nah untuk syarat yang ke-9 itu khusus anak yang lahir dari pasangan WNI dan WNA itu perlu melampirkan kopi paspor asing anak gitu ya. Nah ini pengecualian untuk yang pasangannya itu beda negara gitu ya. Nah lama prosesnya itu 2 hari kerja setelah berkas diterima lengkap dan memenuhi syarat, itu langsung jadi ya 2 hari kerja gitu ya. Apabila pemohon tidak dapat datang ke KBRI, maka berkas permohonan surat keterangan lahir ini jadi nanti teman-teman kirim ke alamatnya KBRI Tokyo ya. Itu nanti kan ada bagiannya tuh sendiri tuh, bagian pengurusan kelahiran anak. Nah nanti saya cantumkan detailnya alamatnya dan kepengurusan bagian SKL ini ya. Nanti cek di deskripsinya ya teman-teman. Nah ini untuk yang di KBRI Tokyo secara lewat pos gitu ya bikinnya. Kan tadi ada online, ada datang langsung, dan ada lewat pos. Nah ini yang lewat pos. Untuk yang online teman-teman nanti bisa cek di deskripsi untuk linknya. Teman-teman bisa ikutin step-stepnya. Dan untuk yang datang langsung ke KBRI tadi saya udah sebutkan di atas. Teman-teman tinggal kembali lagi ke menit yang berikut yang sebelumnya gitu ya. Oke. Kemudian yang terakhir itu mengurus SKL di KJRI Osaka. Oke, untuk yang ini teman-teman bisa ke kuning juga di webnya KJRI, nanti saya cantumkan di deskripsi ya. Teman-teman bisa mengecek juga. Oke, syarat-syaratnya itu yang harus diingat teman-teman tadi ada kopi harus di atas ukuran A4 dan jangan digunting sama kayak di yang KBRI tadi ya. Oke, langsung saja ke syarat yang pertama itu surat permohonan ditunjukkan kepada konsuler. Ini teman-teman bisa download juga di linknya KJRI. Nanti saya taruh di deskripsi ya teman-teman. Oke, kemudian syarat yang kedua itu mengisi formulir pelaporan kelahiran. Ini bisa juga download di linknya KJRI. Nah, saya taruh juga ya di deskripsi. Nanti dicek ya teman-teman. Nah, ini juga sama. Isiannya itu berisi data kelahiran anak, data ortu, dan saksi-saksi. Nah, untuk saksi WNI itu mohon mencantumkan NIK atau nomor KTP yang valid. Kemudian yang ketiga, fotokopi surat nikah atau buku nikah atau akte perkawinan. Oke, next keempat ya. Syarat yang keempat itu fotokopi paspor orang tua semua halaman yang terpakai.
Nah, jadi halaman depan, terus kemudian halaman-halaman berikutnya yang kita pernah kemana kan ada stempel-stempelnya gitu ya. Jadi yang terpakai gitu, itu di fotokopi semua ya teman-teman. Ini untuk yang KJRI. Kemudian yang kelima itu surat keterangan lahir dari pemerintah Jepang atau Suse Todoke Kisai Jiko Someso, atau disebut juga Suse Todoke ya. Ini teman-teman bisa print juga di Siakuso, kantor kecamatan itu ya. Biayanya sekitar kurang lebih 350 yen. Dan ini berlakunya 3 bulan. Kemudian jangan lupa ya teman-teman, untuk nomor Suse Todoke ini ada di pojok kanan atas ya. Nanti teman-teman kalau udah bikin dicek aja. Kemudian syarat yang keenam itu kartu keluarga yang terbaru ya teman-teman. Kemudian yang asli. Nah, ini bisa juga didapatkan di Siakuso, Kuyakuso atau kantor kecamatan. Biayanya kurang lebih 350 yen. Kemudian yang ketujuh, fotokopi resident card anak dan resident card orang tua. Jadi anak sama orang tua ya teman-teman. Nah, resident card anak itu tidak diperlukan jika salah satu orang tuanya itu warga negara Jepang. Ini ada catatannya teman. Jadi kalau orang tuanya salah satunya ada warga kenegaraan Jepang, nggak perlu mencantumkan resident card ya. Ini di garis bawahi ya teman-teman. Kemudian yang kedelapan itu fotokopi buku kesehatan ibu dan anak atau Boshitecho. Halaman pencatatan tanggal, kemudian waktu kelahiran. Itu halamannya itu halaman 1, 14, 15, 16, 17. Kadang halamannya juga berbeda ya. Jadi teman-teman perlu diperhatikan. Itu halaman depan yang ada nama ayah ibu, alamat, kemudian pengesahan laporan ke Siakuso gitu ya, laporan lahir. Nah, ini ada beberapa catatan. Ini nanti teman-teman bisa cek di deskripsi ya untuk detailnya mengenai buku kesehatan ibu dan anak ini. Nanti ada bahasa Jepang sama bahasa Indonesia, saya cantumkan di deskripsi ya untuk halaman-halamannya biar teman-teman lebih jelas. Oke, yang kesembilan itu letter pack merah, kurang lebih harga 520 yen ya. Ini bisa dapat di konbini, minimarket, atau juga bisa di kantor pos, Yubin Kyoku. Ini dimasukkan juga ke amplop beserta syarat-syarat yang lain ya teman-teman. Kemudian jangan lupa dituliskan alamat kita pada bagian penerima ya, jangan kebalik ya teman-teman. Jadi bagian yang penerima. Kemudian difoto juga nomor serinya ya, biar kita nanti bisa cek pengirimannya. Nah, biaya pengirimannya itu tergantung kita tinggal di mana gitu ya. Itu menentukan biaya kirim kita, kirim dokumennya gitu ya. Nah, untuk biaya pengurusan surat atau pembikinan suratnya itu 0 yen atau free ya teman-teman. Jadi nggak berbayar. Nah, ini ada yang perlu diperhatikan juga untuk teman-teman yang mengurus surat keterangan lahir di KJRI Osaka. Itu ada catatannya teman-teman. Itu nama anak di surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh KJRI Osaka akan disesuaikan dengan nama yang tercantum di Koseki Tohon dan surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh Shiakuso atau pemerintah Jepang, baik ejaan atau susunannya. Nah, ini jadi ada yang perlu diperhatikan untuk yang teman-teman ngurus di KJRI Osaka, itu namanya disesuaikan dengan surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh Shiakuso atau pemerintah Jepang. Nah, teman-teman nanti bisa diulang sendiri pada menit-menit sebelumnya ya untuk perbedaan mengurus di KBRI Tokyo atau di KJRI Osaka. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan, itu ada perbedaannya ya teman-teman. Oke, semoga dimudahkan ya teman-teman segala urusannya. Semoga lancar dan aman semuanya.
Alhamdulillah sudah lengkap ya. Selanjutnya untuk video berikutnya insya Allah saya akan bikin mengenai pembuatan paspor anak ya di sesi yang berikutnya nanti. Jadi teman-teman jangan lupa didukung channel ini dengan menekan tombol subscribe-nya ya, biar teman-teman nggak ketinggalan informasi-informasi yang saya dan keluarga bagikan atau share ke teman-teman nanti di YouTube saya ya. Nah, kemudian ada catatannya lagi teman-teman. Biasanya itu KBRI atau KJRI itu biasanya itu ada event-event di daerah tertentu gitu, biasanya mereka suka ngadain pelayanan gitu. Jadi jika ada pelayanan KBRI atau KJRI di event-event tersebut, teman-teman nggak perlu jauh-jauh ke KJRI, KBRI atau ngirim lewat pos. Teman-teman bisa bikin juga di event tersebut jika KJRI atau KBRI mengadakan pelayanan di situ. Oke teman-teman, jazakumullah khair. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dari saya Mustafa. Minasang, arigatou gozaimasu. Mata yoro siku onegaishimasu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Arigatou gozaimasu.